Assalamualaikum, siang Bapak-Bapak. Saya Raden Madlias dari Dae TV, dari program Mimpi Jadi Nyata. Saya mau tanya, mau cari Pak Walim. Ini Pak. Wah, samping saya Pak Walim. Saya Raden Madlias dari program Mimpi Jadi Nyata Dae TV. Ini ada sesuatu buat Pak Walim. Boleh langsung dibuka? Apa nih Pak? Boleh langsung dibuka. Apa tulisannya Apa Pak? ini Pak? Selamat Anda terpilih menjadi pejuang mimpi di panggung Mimpi Jadi Nyata. Selamat. Pak Walim, selamat. Pak Walim terpilih menjadi pejuang mimpi di panggung Mimpi Jadi Nyata Dae TV. Saya mau ngobrol lebih lanjut sama Pak Walim, boleh? Boleh, siap. Kita duduk di sana ya Pak ya? Oke, siap. Oke, Bapak-Bapak permisi dulu. Iya, Pak. Assalamualaikum. Kalau boleh tahu kenapa mau kerja di sini sebagai porter? Karena gimana ya? Ibaratnya ini kan kayak turun-menurun gitu. Kira-kira sehari itu bisa dapat berapa orang sih yang dianterin barangnya gitu? Kalau itu sih tergantung ya Pak. Kadang dapat 7 orang, kadang 5 orang. Tapi biasa kalau satu orang itu berapa sih Pak? Maksudnya, maaf nih, saya tanya ya Pak ya. Maksudnya tarif per orang itu kalau untuk angkat barang itu kasih ke porter biasanya mereka kasih berapa? Kalau masalah ngasih sih, kita itu seikhlasnya Pak. Kadang ada juga yang ngasih 25. Itu kan emang udah distandarin 25. Cuman kan ada yang 10, ada yang 15, kan nggak tentu juga. Yang namanya orang kan, cuman emang ini udah tugasnya kita, ya kita jalanin aja. Nah kalau stasiun Senen ini dia bukanya berapa jam? Sehari 24 jam atau gimana? Kalau di stasiun Senen itu 24 jam, Mas. Oh berarti porternya gimana? Maksudnya 24 jam juga atau kalau bagi-bagi shift? ibaratnya porter itu kan ada 2 shift. Jadi dibaginya shift ganjil sama shift genap. Jadi 1 minggu sekali itu bergilir. Nah, pas 2 minggunya itu baru long shift. Jadi kerja 24 jam. Kalau boleh tahu porter ini dia di bawah KAI atau bukan atau gimana statusnya? Oh, statusnya itu dalam naungan PT KAI. Dalam naungan PT KAI. Berarti maaf saya tanya, selain dari tips yang dikasih sama penumpang ketika barangnya dianterin, maksudnya ada digaji juga kah dari KAI atau gimana? Masalah digaji itu nggak ada. Kita itu dapat uang tip dari penumpang aja. Kalau di total biasanya nih sehari bisa dapat berapa? Kalau hari-hari biasa ya kadang 200, kadang 150. 100, 200 lah kisaran segitu ya. Cukup Pak? Ya, insya Allah berarti cukup-cukup. Tapi Pak ini jujur saya kalau ngeliat lagi ke stasiun gitu ya, kemana yang ada porternya, tuh kalau pas lagi ada penumpang angkat barang-barang itu berat banget gitu, kayak berat banget gitu. Coba ya, berapa berat pernah Pak Walim angkat? Kalau kita sih paling Kira-kira nyampe berapa? 40, kadang 45 pernah. Nah, Pak Walim, ini kan saya datang ke sini ketemu sama Pak Walim kan mau tanya-tanya nih, ya. Mimpinya Pak Walim itu apa sih? Kalau mimpi saya siapa ya? Ibaratnya ya pengen melihat kayak teman-teman sepatunya seragam gitu, biar sama. Oke, Pak Walim, saya izin pamit. Saya harus melanjutkan aktivitas. Pak Walim juga. Nanti kita ketemu di studio Mimpi Jadi Nyata ya Pak ya? Siap. Siap. Semoga mimpinya terwujud. Amin. Mari Pak. Pemirsa, inilah dia Mimpi Jadi Nyata, di mana program ini tentunya berusaha mewujudkan mimpi para pejuang mimpi untuk orang-orang yang mereka kasihi. Di kesempatan ini tentunya kita telah tadi menyaksikan pejuang mimpi kita yang pertama sudah ngobrol-ngobrol dengan Matt, dan nanti kita sesaat lagi akan ngobrol lebih jauh dengan mereka.
Izinkan kami mengucapkan terima kasih untuk support yang luar biasa dari Samudra Marine Indonesia dan Inti Sumber Baja Sakti. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk tentunya Samudra Marine Indonesia dan Inti Sumber Baja Sakti. Juga tentunya para dewan juri yang malam hari ini telah hadir di studio. Yang pertama ada Yohana Clara. Boleh kita berikan tepuk tangan, selamat malam dan juga selamat datang. Ada Bedu, serta ada Indi, dan juga ada Pak Santo. Boleh kita sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk juri kita. Baik, kali ini segera kita akan ngobrol lebih jauh dan berkenalan dengan pejuang mimpi kita yang pertama. Halo Fer, Apa kabar? sehat. Alhamdulillah. Rambut kita udah sama ya, Rambut kita udah sama ya, udah kayak kembar kita ya. kayak kembar ya. Hari ini saya datang berdua nih, Pak sama Walim, kembaran ketiga kita. sama kembaran ketiga kita. Udah lihat tadi Pak Walim Ya. luar biasa. Tadi Ferdi udah lihat dan teman-teman yang ada di studio dan juga di rumah, sangat luar biasa. Ya, bagaimana Pak Walim ini bekerja untuk keluarganya dengan mengangkat barang yang ada di stasiun Pasar Senen sebagai porter. Perjuangannya sangat luar biasa dan datang jauh-jauh dari kampung untuk mencari nafkah di ibu kota. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Walim. Oke, selanjutnya saya serahkan Pak Walim ke Serah Ferdi terima ya. Ya, silakan Pak Walim. Terima kasih banyak Matt. Silakan Pak Walim, silakan duduk. Selamat datang di panggung mimpi jadi nyata, Pak Walim. Jadi sehari-hari memang di Pasar Senen, di stasiun Pasar Senen menjadi porter. Sudah berapa lama? Hampir setahun lebih aja Pak. Jadi porter ini ada semacam paguyuban gitu Pak. Paguyuban ada Pak. Itu Oke. paguyuban itu biasanya menaungi apa dan membantu apa biasanya Pak? Jadi kita itu ibaratnya 1 bulan sekali ya ada perkumpulan dengan teman-teman porter, dan itu juga kita ada donasi juga per bulannya itu 20.000. Nah, dari donasi itu ibaratnya dana sosial ya Pak ya. Dana sosial. Ada berapa anggota paguyubannya nih stasiun Pasar Senen Pak? Ada 187. Jadi memang tidak menerima gaji sama sekali, tapi Tidak. memang semuanya dikelola oleh paguyuban. Iya. Jadi itu kita dapat dari penumpang aja itu Pak. Dari penumpang aja. Ada kegiatan lain Pak di stasiun yang dilakukan oleh teman-teman di paguyuban ini? Kalau kegiatan lain itu kita biasanya setiap hari Kamis itu Pak. Ada apa itu Pak? Itu setiap hari Kamis itu kita melaksanakan kerja bakti di stasiun Senen. Nah terus dari situ juga kita ibaratkan ada santunan juga. Santunan. Jadi iya setiap hari Kamis itu kita menyisihkan ibaratnya rezeki kita. Tahu itu 5.000 atau 10.000 itu buat ntar Jumat berkah. Masya Allah, boleh kita berikan tepuk tangan ya. Pak, kalau misalnya suka dukanya sebagai porter tuh selama setahun ini apa Pak? Kalau dari pengalaman pribadi saya itu ya Pak ya, ibaratnya kadang sukanya, kadang melihat anak-anak yang masih kecil-kecil itu Pak. Yang lihatnya keceriaan dari anak-anak aja itu Pak. Karena ibaratnya mau naik kereta kan Oh, kebahagiaan wajah mereka kebahagiaannya gitu. itu Iya. kelihatan. Nah terus dari kita ibaratnya bekerja di stasiun Pasar Senen itu membantu penumpang yang udah kita layani dengan sebaik mungkin yang kita bisa, dan bahkan yang lebih kita senangin lagi di situ. Udah dikasih uang, ibaratnya kita didoain biar selamat, biar Amin. ibaratnya kita dipermudahkan rezekinya. Dari situ juga ya kita udah alhamdulillah di situ. Alhamdulillah ya Pak ya. Bawa koper ibaratnya gede-gede. Kalau kita kan ibarat Pak, kalau setiap dikasih penumpang itu enggak langsung dilihat kan, udah kita kantongin aja. Ini seikhlasnya, nggak pernah Iya. Bapak minta tarif, Enggak. misalnya ada tarif sekian gitu sekali jalan, enggak ya? Kalau bagi kita sendiri apa ya, bagi kita sendiri itu emang kita seikhlas. Pernah mengalami kecelakaan kerja, jatuh misalnya, atau ada pengalaman? Kalau pengalaman itu emang kita pernah sekali apa ya. Itu kalau di stasiun Senen kan masih manual Pak, masih pakai tangga, Oke. belum ada eskalator.
Jadi koper itu atau tas itu dibawa dipanggul Iya, sendiri tas naik dipanggul, turun tangga tuh pas ya. turun tangga. Keadaan juga lagi pas hujan juga sih. Emang hujan tampias basah? Kan kadang ada percikan juga. Iya. Masih berapa tanggal lagi itu ya. Ya kepleset gitu Pak. Jadi terjatuh ya. Kejatuh sampai koper-kopernya juga. Untung aja kopernya nggak hancur. Dari pengalaman itu juga kita ya harus benar-benar hati-hati juga kan. Iya. Pertama kali memutuskan jadi porter tuh gimana ceritanya Pak? Nggak ada ininya sih Pak. Jadi itu ibaratnya gimana ya. Emang dari orang tua juga sih. Orang tua juga dulu sempat menjadi porter di stasiun Pasar Senen juga? Iya. Oke. Dulu kita itu usaha ya Pak, usaha dagang. Yang biasanya duduk terus pas masuk di stasiun Pasar Senen. Biasa jalan-jalan terus Pak. Berapa hari, 4 hari itu udah ngedrop posisinya. Nggak bisa jalan sama sekali. Jadi mimpi Bapak ingin memiliki sepatu, khususnya sepatu seperti apa nih Pak untuk didapatkan dari mimpi jadi nyata ini? Kalau sepatunya itu ya Pak ya, ibaratnya nggak licin gitu Nggak Pak. gampang slip lah gitu ya? Iya. Oke. Berapa sepatu yang diinginkan Pak? Kalau jumlah porter semuanya itu 187 Pak. Semuanya Bapak ingin berikan sepatu untuk mereka demi keselamatan mereka agar lebih Iya. aman dalam bekerja gitu. Semoga mimpi Bapak bisa menjadi kenyataan malam hari ini Pak. Kali ini kita akan beri kesempatan kepada juri untuk bertanya. Yang pertama, Bedu silahkan. Baik, terima kasih Om Ferdi Hasan. Sama-sama. Pak Walim apa kabar Pak? Baik Pak. Pak, mohon maaf, Bapak kan pekerja di yang ditawarkan adalah jasa ya Pak ya. Penumpang itu lupa atau bahkan tidak membayar karena menganggap Bapak dibayar oleh perusahaan kereta api Indonesia. Gimana Pak perasaannya Pak Walim tuh? Udah bantu berat-berat tapi tidak dibayar oleh mereka. Kalau sistemnya kita ya Pak, ibaratnya sistemnya kita sendiri. Kalau emang ibaratnya orang yang nggak ngasih ya kita ikhlasin aja Pak. Tapi pernah Bapak mendapat situasi seperti Sering itu? Pak, Sering. sering nggak pernah lagi sering. Dan Bapak ikhlas menerima itu? Ikhlas ridho. Tapi dari situ kita juga mempunyai maknanya, hikmahnya juga Pak. Ibaratnya yang penting hatinya kita ikhlas, insya Allah di depannya itu ada lagi. Betul. Itu yang saya pengen tahu adalah karakter seseorang tuh bisa dilihat bagaimana dari cara dia merespon sebuah masalah. Saya melihat Pak Walim tuh orang yang sangat bijaksana dan luar biasa. Apapun situasinya Pak Walim terlihat bahagia. Iya. Itu aja Yang sih. penting intinya kita jalani dengan ikhlas ridho aja insya Allah. Iya. Terima kasih Pak Walim. Terima kasih banyak Bedu, boleh kita berikan tepuk tangan. Kita kasih kesempatan lagi Pak Walim kepada Pak Santo untuk bertanya, silahkan. Malam Pak Walin. Yang saya lihat para porter itu selalu ramah kepada penumpang. Iya benar Pak. Walaupun Bapak sebenarnya bekerja bukan di bawah di PT KAI. Tapi Bapak setuju tidak kalau porter itu sebagai perwajahan dari kereta api dalam hal pelayanan? Setuju banget. Setuju. Makasih. Baik. Terima kasih banyak Pak Santo untuk pertanyaannya. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Dari Pak Walim kita banyak belajar seperti dikatakan oleh Bedu tentang keikhlasan dan juga cinta Pak Walim terhadap pekerjaannya dan juga kepada rekan sejawat. Mimpi Pak Walim mudah-mudahan malam hari ini bisa terwujud untuk memberikan sepatu khusus agar menghindari kecelakaan dalam bekerja untuk 187 anggota paguyuban dari para porter di stasiun Pasar Senen. Setelah ini kita akan kembali lagi di Mimpi Jadi Nyata, jangan kemana-mana. Gimana Pak Walim tadi di dalam? Deg-degan nggak? Deg-degan banget ya? Ya udah kita lanjut ngobrol di sana ya. Siap. Yakin nggak kalau mimpinya bisa terwujud di Mimpi Jadi Nyata? Yakin apapun seberapa pun rezekinya insya Allah. Yang penting hati kita ikhlas Dan berkah ya Pak? dan Amin. insya Allah berkah. Pemirsa Mimpi Jadi Nyata. Hari ini saya mau bertemu dengan salah satu sosok anak muda inspiratif yang membantu banyak sekali penyintas kanker. Nah, saya mau ajak dia jadi salah satu calon pejuang mimpi kita di Mimpi Jadi Nyata.
Nah, di sini nih kayak rumah Brenda. Kita coba lihat. Oh, Brenda baru pulang, langsung kita sapa yuk. Brenda. Oh ya, Hai. halo. Maaf banget nih ganggu Iya. malam-malam. Aku Dika. Hah? Aku dari tim program Mimpi Jadi Nyata. Hari ini aku mau ngobrol-ngobrol sama kamu, boleh nggak? Boleh Kak, ayo Kak, langsung aja. Thank you. Aku masuk ya. Iya Kak, yuk Kak. Oke Kak, boleh aja langsung duduk Kak. Makasih. Aduh Brenda, makasih banget nih. Ya, maaf banget aku ganggu. Gak apa-apa kok Kak, gak apa-apa Kak. Kantor masih capek. Jadi kedatangan aku hari ini, aku mau mewakili tim Mimpi Jadi Nyata. Aku mau ngasih satu kejutan buat kamu. Ada pesan di sini kamu bisa baca. Semoga ini bisa bikin kamu lebih happy capek hari ini. Oke, makasih ya Kak. Oke. Boleh dibaca ya? Ini beneran Kak? Iya. Coba baca. Selamat kamu terpilih menjadi pejuang mimpi di panggung Mimpi Jadi Nyata. Makasih banyak ya Kak. Sama-sama. Aduh, aku gak nyangka bener-bener kitanya tuh milihnya susah banget, tapi kita ngerasa kamu emang sosok yang tepat. Oke, ini mungkin pemirsa masih bingung ya. Brenda nih siapa? Lalu apa mimpinya? Kita langsung tanya. Jadi Brenda ini kan satu sosok anak muda yang berjuang untuk teman-teman penyintas kanker. Nah, mimpi kamu sebenarnya apa? Ya, sebenarnya mimpiku ya simple sih Kak, pengen ngebantu orang sekitar, pengen bisa jadi berkat buat orang di sekitar, dan kebetulan aku bisa menyalurkan lewat jadi organisasi Mahkota Rambutku. Ini kan berarti memberikan wig ya kalau nggak salah ya, Bener, Wik. untuk teman-teman penyintas kanker. Iya Kak. Itu dari mana kamu kepikiran mau buat gerakan atau yayasan ini? Oke, jadi waktu zaman pandemi kan Kak, itu kan nggak bisa ke salon-salon ya. Nah itu aku kebetulan cerita lucunya potong rambut sendiri nih. Dan ternyata pas potong rambut sendiri nih kependekan banget nih Kak, sampai model cowok gitu. Terus aku itu langsung nggak percaya diri, padahal kan rambutnya masih bisa tumbuh lagi ya. Dari situ aku kepikiran orang-orang yang penderita kanker perasaannya gimana. Jadi dari situ dan ada beberapa kerabat juga yang menderita kanker. Dari situ aku membuat Mahkota Rambutku. Itu waktu kamu melakukan itu dan terpikir, itu usia kamu berapa tahun? Waktu itu usianya 20 tahun kalau nggak salah. Masih kuliah. Masih kuliah dan Iya. sekarang usia kamu 22 tahun. berarti 22 tahun kamu Iya. lakuin. Udah berapa week yang kamu kasih ke orang-orang dan penyintas kanker? Kurang lebih per 2 tahun ini udah 50 week sih, puji Tuhan. 50 week Iya. untuk 20 tahun ini. Iya. Dari mana sih kamu bisa punya pikiran ini? Apakah kamu mungkin melakukan ini karena satu hal, mungkin kamu ngeliat orang tua kamu, atau mungkin ya emang saya mau jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, atau apa? Kalau pikiran ini mungkin karena dari kecil selalu dibilang harus selalu ngebantu orang lain ya. Terus habis itu paman saya sendiri juga salah satu penderita kanker. Beliau udah wafat. Terus saya walaupun paman saya laki nih, saya bisa ngeliat perjuangannya dia melawan kanker itu segimananya gitu. Jadi saya pengen buat menghargai beliau, saya pengen ngebuat Mahkota Rambut ini Aduh. juga. Ini pasti paman kamu sih bangga sih lihat kamu. Kalau kamu nih mungkin paman kamu bisa denger gitu ya. Dengan apa yang kamu lakuin sekarang nih, mungkin kayak banyak banget kan yang udah kamu bantu. Iya. Ini kalau Itu kamu bisa ya. ngomong sama paman kamu, Kalau bisa ngomong, Pi, ini aku buatin buat Papi. aduh, mudah-mudahan pamannya denger Iya. dengan apa yang kamu lakuin dan bangga pastinya. Amin. Karena banyak pejuang yang sama juga dengan beliau ya, Iya, dan bisa kamu bantu. iya. Udah 50 week yang udah kamu berikan, berarti ada 50 orang penyintas kanker yang udah kamu tolong. Iya. Kata-kata mereka yang bikin kamu, aduh, ternyata apa yang saya berikan tuh benar-benar berharga ya. Ya banyak sih Kak, kayak ya biasanya ngomong, wah makasih ya Kak Brenda dan tim, karena kakak saya bisa beraktivitas kembali, nggak dilihat orang aneh lagi di sosial. Terus banyak yang bilang, makasih buat udah kasih tahu kalau saya nggak sendirian dalam berjuang ini. Kayaknya banyak sih Kak. Oke, jadi kayak apa ya, apa yang kalian usahakan, Brenda dan teman-teman tuh rasanya langsung
plong Iya, langsung plong banget sih Kak. dengan istilahnya kepercayaan diri mereka yang balik lagi. Bener. Dan itu masih keep in touch sampai sekarang. Iya masih Kak. Di panggung Mimpi Jadi Nyata nanti kan Brenda bakal berjuang ya. Iya. Berjuang, dan ini berjuangnya bukan buat kamu nih. Iya. Buat teman-teman lain yang mungkin saat ini masih malu, masih nggak percaya diri dengan penampilannya, harus struggle dengan kemonya. Semoga kita bisa dapat merealisasikan apa yang kamu inginkan. Amin, amin. Siap? Siap. Baik hadirin dan pemirsa, langsung saja kita berjumpa dengan pejuang mimpi kita yang kedua. Halo. Halo. Oke, Mas Ferdi, Yes, para dewan Dika. juri dan juga hadirin. Saya sudah bawa pejuang mimpi kita yang kedua. Ini adalah sosok anak muda, umurnya baru 22, Masih gak muda. jauh dari aku. Tapi kepeduliannya luar biasa. Betul. sungguh. Karena dia memberikan wig ya untuk para pejuang cancer, dan Bu Tuting ini adalah salah satunya. Oh ini Kak Tuting, apa kabar? Baik. Penyintas terima kasih. kanker jadi. Iya. Silakan Mas Ferdi. Terima kasih banyak Mohon Dika. dibantu. Mudah-mudahan lancar, ini pejuang mimpinya Dika, soalnya kita berikan tepuk tangan dan terima kasih banyak Dika. Silakan duduk. Kak Tuting sendiri sudah berapa lama waktu itu berjuang dengan kanker atau cancer, dan bagaimana ceritanya sampai menjadi penyintas? Pertama kali terdeteksi itu di bulan Mei tahun 2022. Awalnya dari setiap bulannya itu saya melakukan sadari. Jadi sadari itu periksa payudara sendiri. Jadi rutin tiap bulan. Kemudian tiba-tiba loh kok ada benjolan gitu. Sebulan kemudian pas posisi berdiri loh ada nih. Berarti kan dia mungkin semakin membesar ya. Kemudian langsung konsul ke dokter. Ada beberapa pemeriksaan. Kemudian ada tahap operasi. Setelah operasi saya radiasi 30 kali. Wow. Plus ada kemoterapi 8 kali. Oke. Gitu. Alhamdulillah sudah setahun terakhir ini sudah selesai. Alhamdulillah. Terus Selamat, kita sudah berikan sehat. tepuk tangan dulu. Semangat terus Kak Tuting. Terima kasih. Jadi waktu pertama kali mendapatkan wig dari mahkota ini, rambutku ya, itu gimana ceritanya? Apakah Kak Tuting yang mengajukan atau mereka yang menghubungi atau gimana tuh Kak Tuting? Awalnya itu ada teman di komunitas pejuang cancer, almarhumah Kalina, yang info kalau mahkota rambutku lagi bagi-bagi wig rambut asli gratis nih. Rambut asli yang Rambut dia? asli, ya Oke. gitu. Saat itu kan saya memang ada satu rambut sintetis, rasanya beda sekali dengan rambut asli ya. Oke. Kemudian saya masuk ke Instagramnya mahkota rambutku, isi form, kemudian ada ukur-ukur kepala juga, kemudian submit. Terus dari saya submit sampai wignya datang itu mungkin kurang lebih 2 atau 3 minggu ya. Jadi nggak terlalu lama ya? Iya, nggak terlalu Boleh saya lama. lihat itu wignya Boleh, ini kan yang dibawa ya? Iya betul. Boleh saya lihat? Iya. Apakah memungkinkan juga untuk dipakai misalnya? Sulit ya? Udah tumbuh rambutnya jadi udah Iya, susah. Jadi udah susah, karena memang sudah harus- setahun harus selesai, ini jadi ya. udah nggak pakai karena udah nggak botak lagi. Oke, jadi ini rambut asli ya. Waktu pertama kali datang itu surprise sekali karena kan saya belum pernah pegang rambut asli seperti apa ya wignya gitu. Kemudian yang paling amazingnya itu datang dalam kondisi rapi plus wangi. Oke. Jadi pas dipakai tuh wah kayak habis pulang dari krimbat nih. Jadi makin pede gitu. Betul. Ini bisa pilih juga mau rambutnya pendek, panjang gitu. Kalau dari kita bisa pilih, bisa membebaskan. Cuman kita selalu memberikan yang panjang supaya cancer warrior ini yang bisa model-model sendiri. Soalnya kadang-kadang ada yang mau ponian, kadang-kadang yang mau rambut pendek, kan bentuk muka beda-beda ya. Iya. Harus dipotongnya sesuai bentuk mukanya gitu. Berapa lama sih Brenda untuk mengerjakan satu wig itu biasanya dibutuhkan dan di mana pengerjaannya? Iya, jadi untuk kurang lebih lamanya itu bisa 2 minggu sampai paling lama sebulan. Cuman kadang-kadang ada cancer warrior yang butuh cepat, itu kita bakal usahain secepat mungkin kita bisa ngebuat wig rambut aslinya itu. Di mana pesannya biasanya? Pesannya di Purbalingga. Di Purbalingga. Iya. Oke.
seperti apa mekanisme? Kamu kirim ukuran dan lain sebagainya? Iya, jadi Cancer Warrior seperti Katuting ini pertama kan mengisi form. Setelah kita dapat datanya, saya konfirmasi lagi ke Cancer Warrior-nya apa benar datanya sudah benar, dan kemudian saya biasanya tanya ini butuhnya berapa lama. Kadang-kadang ada yang butuh cepat, ada yang mau ada urusan ke pesta atau kemana itu. Oke. Nah setelah itu baru saya kasih ke wig maker-nya gitu. Semuanya ini free? Iya, semuanya free. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Brenda. Brenda, ini mahkota rambutku ini kamu sama siapa aja? Terus gimana awal terbentuknya? Ya, jadi awal terbentuknya itu tahun ketiga waktu kuliah kalau nggak salah. Karena terinspirasi dan punya ide buat organisasi ini, komunitas ini, akhirnya saya ngajak teman-teman saya yang perempuan yang lain. Teman-teman kampus nih? Iya, teman-teman kampus. Jadi kebanyakan emang bukan di bidangnya kita ya. Saya kan lulusan teknik gitu. Saya ngajak teman-teman. Habis itu teman-teman perempuan saya banyak yang mau. Akhirnya kita sama-sama ngebuat. Ada yang di bagian finance, ada yang bagian business development gitu-gitu. Jadi kita akhirnya bareng-bareng buat mahkota rambutku sampai sekarang bisa berjalan. Luar biasa. Permintaan wig ada berapa sekarang? Puji Tuhan permintaan wig saat ini sekarang udah hampir 70 dari 2 tahun ke belakang. Dan sampai sekarang masih ada beberapa permintaan wig, setiap sebulan pasti ada satu. Dan sekarang semuanya sudah bisa kita buat wignya gitu. Oke. Dari sekian banyak permintaan kan pasti ada biaya ya. Untuk satu wig tuh kurang lebih biayanya berapa? Untuk satu wig biayanya cukup mahal ya, 600.000 itu baru jasa untuk ngebuat wignya. Kadang-kadang bisa 600.000 ke atas juga kalau misalnya ada yang susah-susah gitu Kak. Terus habis itu juga kita juga harus selain dari dananya kita harus merhatiin supplier wig rambutnya, teman-teman yang mau berdonasi rambut itu kadang-kadang ada yang kasihnya rambutnya kependekan. Kalau di mahkota rambutku kan minimal 25 cm. 25 cm itu cuma jadi wignya sebahu aja. 25 cm itu baru sebahu. Jadi kadang-kadang kan ada yang minta rambut panjang. Nah itu kita harus dipilih-pilih lagi. Ya. Jadi selain harga, donor juga penting ya. Karena ada kriteria tertentu yang dibutuhkan. Sekarang ada berapa orang anggotanya? Sekarang kurang lebih ada 10 orang. 10 orang. Biaya dari teman-teman bersepuluh ini atau ada donasi dari luar? Ya, jadi kita tuh dari buka donasi di Instagram ya. Nah, terus mungkin ada yang yang lihat mahkota rambutku tergerak. Kita juga kadang-kadang ikut lomba CSR, ikut lomba startup, walaupun bukan tergolong startup ya. Cuman waktu itu kan emang mencari dana, jadi kita ikut-ikut lomba mungkin sebagai tambah pengalaman ke kita itu sendiri. Terus kalau ada kalah, ada yang menang. Jadi kalau menang bisa jadi dana buat kita buat wig lagi. Cuman juga kadang-kadang kalau lagi seret-seretnya nih dana, kadang-kadang pakai uangku, pakai uang saku teman-teman juga kayak oh ya udah kita sekalian donasi aja nggak apa-apa gitu. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan untuk Brenda dan juga teman-teman. Saya berikan kesempatan untuk para juri ya untuk bertanya sekarang kepada Yohan Clara, kami silahkan. Thank you Kak. Halo Kak Brenda, halo Kak Tati. Pertanyaan saya yang pertama untuk Kak Brenda terlebih dahulu. Selama kakak menjalani apa yang sudah kakak jalani, kira-kira kesulitannya kan salah satu yang disebutkan bahwa ada juga yang mengirimkan rambutnya tapi pendek. Itu bagaimana kakak bisa menghadapinya? Dalam hal ini apakah dicampur dengan yang sintetis untuk bahan rambutnya ataukah seperti apa? Jadi misal dicampur dengan sintesis itu kita gak bisa ya Kak, karena rambut yang dikasih Kak, wig yang diberikan mahkota rambutku itu selalu rambut asli Kak. Soalnya dari Katuting tadi cerita kalau misalnya rambut sintesis itu beneran ternyata sebeda itu. Saya juga waktu itu pernah waktu research mendirikan mahkota rambutku awal-awal juga pikir apa kita kasih wignya wig rambut sintesis aja ya. Karena memang harganya terlampau jauh lebih murah. Terus saya beli satu. Ternyata rambut sintesis tuh menurut saya kayak pakai raffia gitu Kak. Raffia di berai-berai. Jadi memang rasanya sebeda teksturnya itu. Lebih kasar ya. Iya kasar gitu. Nah jadi buat mengakali rambut-rambut
yang pendek tapi sudah dinanasikan, gimana pun kita harus bisa mengolah ya. Itu biasanya kita jadiin filler buat rambutnya. Jadi kadang-kadang kan kita pingin wignya itu ada yang tebal rambutnya. Nah itu kita pakein. Jadi tapi tetap ada rambut yang panjang sebagai jadinya agak modelan wolf cut gitu Kak. Kalau kebayang gitu. Tetap menjadi sesuatu yang luar biasa ya hasil akhirnya ya. Kalau yang penerimanya Bless ini usianya lebih muda? Apakah ada? Ada Kak, justru penerima paling muda itu yang paling saya kaget itu ada yang masih 3 tahun. 3 tahun? Iya 3 tahun. Nah itu tuh karena ternyata sakitnya leukemia. Terus yang mintain itu teman mamanya. Nah terus habis itu dia bilang kalau misalnya pakai yang wig rambut sintesis tuh kan karena masih kecil gatal-gatal terus ya Kak. Jadinya itu nangis terus, kepanasan terus gitu. Jadinya akhirnya waktu itu juga mintanya agak cepet. Dengan dikasih ukuran semua akhirnya kita langsung buatin. Terus setelah kita buatin yang 3 tahun itu udah mulai udah bisa nyaman lagi dengan rambutnya. Jadi bisa percaya diri lagi buat main-main sama anak-anak seumurannya gitu. Oke, thank you Kak Brenda, luar biasa sekali. Mungkin satu lagi untuk Kak Tuting ya. Kakak sebagai orang yang beruntung juga blessed untuk bisa hadir bersama dan di samping Kak Brendanya langsung. Ya mungkin ada hal yang mungkin ingin Kak Tuting sampaikan ke Kak Brenda? Ya ada. Oke, silakan. Kebetulan hari ini baru pertama kali juga ketemu sama Brenda secara langsung. Biasanya kami komunikasi via WhatsApp ya. Iya. Brenda terima kasih banyak ya. Dengan adanya rambut palsu ini, kamu sudah memberikan kepercayaan diri saya dan mungkin teman-teman warrior juga, warrior yang lain yang sudah menerima. Terima kasih untuk aksi kemanusiaan kamu dan teman-teman. Makasih ya. Sama-sama Kak. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi, luar biasa ya. Kita beri kesempatan kepada Kak Indi Barens, silahkan. Terima kasih Kak Ferdi Hasan. Brenda, saya duduk di sini dari tadi ngelihat kamu. Saya nggak berhenti untuk memberikan ucapan rasa salut dan bersyukur karena kamu memberikan pencerahan dan kedamaian buat para penyintas dan lain sebagainya. Dalam arti kata gini, rambut itu kan memang betul-betul adalah mahkota, apalagi untuk perempuan. Ya, dan di sini kamu seperti memberi angin segar. Kamu masih muda dengan background pendidikan yang jauh dari apa yang kamu lakukan sekarang. Kamu anak teknik, terus bisa ngumpulin teman-teman yang juga dari berbeda background pendidikan. Kira-kira pada saat itu yang kamu sampaikan sama teman-teman kamu untuk sama-sama berangkul ria dan membuat organisasi ini apa? Aku sampainya mau buat organisasi buat bantuin penderita kanker gak? Kita buat bareng-bareng yuk, kita diriin dari nol. Soalnya kemarin aku potong rambut kependekan ternyata beneran sangat minder banget kan. Terus habis itu aku ajak teman-teman, ternyata teman-teman sendiri juga nyambutnya dengan antusias. Aku sendiri juga nggak nyangka teman-teman bakal seantusias itu buat bantu aku dan akhirnya kita bareng-bareng kita buat, akhirnya bisa deh. Tetap terus berjuang ya dan memberikan sebuah solusi untuk mereka-mereka yang memang memerlukan kondisi seperti yang Mbak Tuting sudah alami dan sekarang ini sudah rambut asli. Iya, sudah berarti rambut kita asli. Udah bisa sama dong satu geng. Iya. Makasih, sukses terus ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan malam hari ini mimpi Brenda yang hadir bersama dengan Kak Tuting bisa terwujud. Setelah ini kita akan lihat dari 2 orang pejuang mimpi kita siapa yang kira-kira mimpinya akan menjadi nyata. Deg-degan gak tadi? Deg-degan banget. Aku juga ikut deg-degan. Kita doa sama-sama yuk. Yuk, boleh. Brenda, Mbak Tuting, aduh tadi aku ikut deg-degan, gimana perasaan kalian tadi? Aduh udah deg-deg juga sih Kak, abis itu tapi juga akhirnya lega ya dan bersyukur soalnya makin banyak yang tahu tentang mahkota rambutku. Semoga apa yang kita perjuangkan bisa benar-benar terwujud dan bisa banyak bantu orang. Kita doa mau nggak? Boleh. Biar makin afdol, kita doa sama-sama. Semoga apa yang diperjuangkan Brenda, Mbak Tuting di panggung mimpi jadi nyata bisa terwujud dan bisa bantu banyak orang. Amin. Pelukan dulu. Sesaat lagi kita akan mengetahui siapakah di antara kedua pejuang mimpi kita yang mimpinya akan terwujud. Apakah Pak Walim yang sehari-hari bekerja sebagai porter di stasiun Pasar Senen atau Brenda
anak muda yang memiliki kepedulian dan perjuangan para penyintas kanker. Nah, pada malam hari ini kita akan diskusi sedikit dengan para dewan juri. Siapakah kira-kira di antara kedua pejuang mimpi kita yang mimpinya akan terwujud? Kita ngobrol-ngobrol dengan Bedu dan Mbak Yowan terlebih dahulu. Kalau Bedu dan Mbak Yowan, kira-kira siapa nih dari kedua pejuang mimpi yang mimpinya akan diwujudkan? Kalau aku sih berharap, ya, aku berharap Pak Walim, ya, sebagai seorang porter bisa memberikan keajaiban, karena dia kan menjadi Harry Potter. Nah, Harry Potter, benar. buat teman-temannya agar mimpinya ini menjadi nyata. Jadi lebih memilih Pak Walim untuk mewujudkan mimpi sepatu untuk teman-teman porter di Stasiun Pasar Senen. Kita berikan tepuk tangan untuk Bedu. Mbak Yowan setuju? Kayaknya Kak Brenda ya. Ke Brenda justru. Iya, karena kan kebetulan background saya juga sebagai dokter, Putri Indonesia juga, dan beliau itu adalah barusan mengajarkan saya juga terkait dengan The Truth of Beauty Queen. Yes. Jadi benar-benar kisahnya sangat inspiratif dan saya berharap masih banyak lagi warrior yang akan dibantu oleh Kak Brenda ke depannya. Kita berikan tepuk tangan juga untuk pendapat juri kita Mbak Yowan. Walaupun satu bangku nih, kalau di sekolah beda pendapat ya. Tapi background aku bukan menuju porter. mufakat kan kita. Background aku bukan porter, aku mendukung. Iya sih, benar juga. Tapi kalau menurutku kayaknya Kak Brenda juga membutuhkan dukungan sih untuk kali ini ya. Semua yang hari memang harus membutuhkan dukungan. Saya setuju. Iya. Kayaknya Mbak Indi pasti setuju deh sama saya. Nah, kita tanya Indi ya dan Pak Santo ya. Kak Indi, bagaimana? Kalau kamu lebih memilih siapa yang untuk mimpinya terwujud? Ya kalau saya pribadi sih, makanya waktu tadi saya ngobrol sama Brenda gitu ya, di usia yang masih sangat muda, sangat peduli sekali gitu dengan kehidupan orang lain dan perlu mendapat bantuan dan dukungan, dan itu dilakukan dan bahkan berhasil merangkul teman-teman seumurnya Brenda dan jalan itu dan running gerakan sampai tersebut sekarang gitu. Saya berharap ini bisa tetap terus konsisten dan menyebarkan kebaikan dan memberikan support dan semangat buat para warrior yang lain. Berarti kamu memilih Brenda. Ya, sebagai sama Putri Indonesia. Betul, saya setuju sekali. Betul. Biasa kan ya. Pak Santo gimana pendapatnya Pak Santo? Saya sih setuju dengan sama Brenda, dengan visi. Brenda juga, oke. Sebagai anak muda, iya. Oke. Berarti saya Putri Indonesia, Mas Santo Putra Indonesia. Putra Indonesia, betul. Itu pendapat para juri ya. Sepertinya ada perbedaan pendapat, 3 diantaranya memilih Brenda. Dan siapapun pemenangnya, kita akan segera undang para pejuang mimpi kita di kesempatan malam hari ini. Mari kita jumpai mereka. Wah, sudah datang dengan Matt dan juga Dika dengan para pejuang mimpinya. Mungkin Dika dan Matt silahkan kembali sekali lagi meyakinkan Dewan Juri sebelum keputusan akhir. Dimulai dari Matt terlebih dahulu, silahkan. Oke, siap. Thank you, Fer. Dewan Juri yang kami hormati, saya bersama Pak Walim. Hari ini beliau sangat luar biasa, Dewan Juri. Saya kebetulan tadi kalau dilihat di layar, saya ada ke Stasiun Pasar Senen juga. Panas-panasan. Saya nggak angkat barang aja capeknya luar biasa ya. Apalagi Pak Walim yang sehari bisa berpuluh-puluh kali mungkin ya. Angkat barang dengan beban yang sangat berat. Itu pasti membutuhkan satu faktor yang penting adalah keselamatan. Nah, keselamatan itu dimulai dari mana? Dari alas kaki. Jadi mimpinya Pak Walim ini adalah untuk mendapatkan sepatu yang layak. Tidak hanya untuk Pak Walim sendiri, tapi untuk teman-teman porter yang ada di Stasiun Pasar Senen. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Pak Walim dan terima kasih Matt. Semoga mimpi Pak Walim bisa jadi nyata malam hari ini. Juri akan kita berikan kesempatan diskusi terakhir setelah ini, tapi kita akan dengarkan dulu bagaimana Dika berusaha meyakinkan para Dewan Juri dengan pejuang mimpinya Brenda. Silahkan. Terima kasih Mas Ferdi dan juga para Dewan Juri. Saya tidak mengurangi rasa hormat pada Pak Walim, saya juga salut sama Pak Walim. Tapi saya setuju pada ratu-ratu sejagat yang ada di sini. Apa yang dilakukan Brenda? Di usianya yang mungkin 20 tahun lalu kita masih photobox kali ya. Atau gak peduli sama sekitar. Dia bisa mengembalikan kepercayaan diri banyak orang. Ya. Kebayangkan ada survivor cancer yang harus punya beban dengan sakitnya. Dipandang sebelah mata karena botak. Bahkan ada salah satu dari penerima bantuan hampir tidak bisa ujian. Tapi karena Brenda dan teman-teman akhirnya dia bisa ujian. Terbayang banyak orang, ada puluhan kepala yang punya rambut lagi. Ada puluhan hati yang akhirnya
bisa senyum tanpa harus minder lagi. Jadi saya rasa Dewan Juri, ayo kita bantu Brenda sama-sama, kita wujudkan banyak orang lagi, para survivor cancer yang bisa punya hati lebih besar untuk melihat dunia dan punya kehidupan yang lebih layak. Terima kasih. Terima kasih Dika dan Brenda. Doa terbaik juga untuk kamu malam hari ini. Juri, kami silahkan untuk diskusi terakhir ya. Sebelum diputuskan malam hari ini siapakah kira-kira di antara Pak Walim atau Brenda yang tentunya mimpinya akan menjadi nyata di kesempatan malam hari ini. Aku berikan pada. Baik, terima kasih banyak Kak Indi. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi untuk para Dewan Juri. Tidak mudah tentunya untuk memutuskan siapakah di antara pejuang mimpi kita yang mimpinya akan menjadi nyata. Tapi sebelumnya Fer, kalau boleh ngomong nih ya, izin nih Dewan Juri ya. Jadi saya yakin para pejuang mimpi di panggung mimpi jadi nyata hari ini sangat luar biasa. Saya pikir ini akan menjadi tugas yang berat dan harus memutuskan siapa yang akan mimpinya terwujud. Karena dua-duanya punya misi yang sangat mulia. Betul sekali, kalau bisa berandai-andai sih maunya dua-duanya Mas. Harapannya begitu, siapa tahu kita akan lihat siapa yang berhak mimpinya menjadi nyata di kesempatan malam hari ini. Apakah Pak Walim yang bermimpi untuk memberikan 187 sepatu untuk rekan-rekan porter yang berada di stasiun Pasar Senen. Atau Brenda di usianya yang sangat muda, di usia 22 tahun, setelah 2 tahun menjalankan gerakan untuk memberikan wig dengan rambut asli untuk para pejuang kanker di tanah air, untuk mendapatkan lebih banyak lagi wig bagi para pejuang kanker di Indonesia. Dan malam hari ini yang berhak mimpinya diwujudkan adalah pemenangnya adalah selamat Brenda yang mimpinya akan diwujudkan di kesempatan malam hari ini. Brenda, selamat ya. Pak Walim jangan bersedih hati karena malam hari ini tim Mimpi Jadi Nyata masih tetap akan memberikan hadiah untuk Pak Walim dan juga rekan-rekan porter di stasiun Pasar Senen. Brenda, bagaimana perasaannya? Kaget, Kaget. nyangka ya pasti. Karena Pak Walim sendiri juga keren banget. Betul. Ya jadi bersyukur aja sih bisa dibantu dari Dai TV juga. Dari Mimpi Jadi Nyata ini ada ya bisa membantu mimpiku jadi nyata beneran. Alhamdulillah, senang sekali Brenda. Semangat terus, lakukan terus apa yang kamu lakukan. Semoga ini bisa menginspirasi banyak orang dari gerakan yang tadinya kamu pikir hanya gerakan kecil, semoga akan bisa menjadi besar dan menjadi organisasi yang terus menyebar kebaikan. Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak juga untuk rekan saya Dika dan juga Matt yang sudah ke Senen, ke Pasar Senen dan juga sudah datang ke rumahnya Brenda. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk mereka dan terima kasih juga untuk support Anda selama ini. Dan di kesempatan ini sekali lagi saya ingin mengajak baik itu individu atau perusahaan-perusahaan yang ingin membantu mewujudkan mimpi para pejuang mimpi, marilah bergabung bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Dan juga Anda bisa menyaksikan tayangan ulang Mimpi Jadi Nyata tentunya di YouTube channel Mimpi Jadi Nyata Dai TV. Dan juga untuk bisa mengunduh Dai Plus untuk menyaksikan berbagai macam program inspiratif lainnya. Saya Ferdi Hasan mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda di kesempatan malam hari ini. Teruslah bermimpi karena sesungguhnya realita itu berawal dari mimpi. Sampai jumpa di Mimpi Jadi Nyata berikutnya. Acara ini dipersembahkan oleh